Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa taala, di salah satu majelis di antara majelis-majelis al-ilmu. Semoga keluarnya kita dari rumah kita untuk menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai suatu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai suatu amal jihad fi sabilillah, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuan talabul ilm, untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dicatat sebagai orang yang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada umat beliau yang iltizam dan istiqamah mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang biografi Imam An-Nawawi untuk bagian yang kedua, ya, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang beberapa hal tentang riwayat hidup ataupun biografi dari Al-Imam An-Nawawi. Kemarin kita sudah membahas tentang nama dan nasab beliau, ya, nama dan nasab beliau. Ada yang masih ingat? Beliau namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, ya. Ini adalah nama dan nasab beliau. Dan ini adalah sunnah, ya, menghafal atau mengetahui nasab adalah termasuk sunnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamul ansab ta'rifuna bihi ma tusiluna bihi arhamakum au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian, yang dengan mempelajari nasab kalian tersebut kalian bisa menyambung tali silaturahim, ya, di antara kalian, ya. Karena kalau kita tidak tahu siapa saudara kita, siapa yang menjadi garis keturunan ke atas ataupun ke bawah dari kita, nasab-nasab kita tidak bisa menyambung tali silaturahim kepada mereka. Ini adalah faidahnya mengetahui nasab, yaitu untuk menyambung tali silaturahim, ya. Kemudian kita juga belajar tentang kunyah, ya. Kunyah itu apa?
nama yang didahului dengan abu atau ummu atau ibnu atau bintu ya. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria, Abu Zakaria. Kemudian dia atau beliau juga memiliki laqab atau julukan. Siapa? Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama ya. Walaupun demikian beliau rahimahullah Al-Imam An-Nawawi ini tidak suka ya dengan julukan tersebut dengan dua alasan. Yang pertama adalah karena rasa tawadhu ya, rasa rendah hati beliau. Karena Muhyiddin itu mengandung tazkiyah atau rekomendasi. Ya, seolah-olah beliau adalah orang yang menghidupkan agama. Ya, beliau tidak suka. Ya, jadi ini adalah karena ketawaduan atau kerendah hatian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian alasan yang kedua, beliau tidak suka dengan julukan Muhyiddin adalah karena Islam ini adalah agama yang hidup dan kokoh tanpa ada orang yang menghidupkannya ya. Jadi Islam ini sudah hidup dan kokoh walaupun banyak orang yang meninggalkannya ya. Dan ini sekaligus hujah ya bagi orang-orang yang meremehkan dan meninggalkan Islam, bahwasanya Islam akan tetap hidup sampai dengan datangnya hari kiamat ya. Itu adalah laqab beliau atau julukan. Kemudian tentang kelahiran dan kematian atau wafatnya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriyah ya. Pada bulan apa? Muharram ya. Kemudian wafat pada bulan apa? Rajab pada tahun 676 atau dalam hitungan Hijriah adalah umurnya berapa? 45 tahun ya. Karena lahir 631 dan wafat 676. Berarti kan berapa? 45 tahun. Atau bertepatan dengan tahun Masehi adalah 1233 Masehi beliau lahir dan wafat pada tahun 1277 ya. Atau kalau hitungan Masehi berarti berapa? 44 ya. 44 ya. 1233 Masehi lahir, kemudian wafatnya adalah 1277 Masehi. Ya, hitungan Masehi umurnya hanya 44 tahun ya. Karena antara Hijriah dengan Masehi selisih harinya berapa? Sekitar 11 atau 12 hari gitu ya. Ya. Dalam 1 tahun apa ya? Iya, 6 ya. Saya sendiri agak lupa itu 6. Ya, kemudian ya beliau lahir di Nawa, sebuah desa ya yang ada di Hauran di kota Damaskus ya, yang merupakan Damaskus ini adalah merupakan ibu kota Syria ya. Sehingga beliau lebih terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi dibandingkan dengan nama aslinya, yaitu siapa? Yahya ya, adalah Nawawi adalah nisbah atau penyandaran kepada desa tempat beliau dilahirkan. Kemudian kita juga berbicara tentang pertumbuhan beliau ya, sejak masa kecil beliau ya. Bahwasanya beliau dilahirkan ya dari sebuah keluarga yang saleh, yang terkenal dengan ketakwaan dan ketaatannya menjalankan agama ya. Bapaknya adalah seorang syekh atau seorang ustadz lah ya, seorang kiai ya, yang terkenal dengan zuhud dan waronya, kesolehan dan ketakwaannya. Maka ini mengandung faidah atau pelajaran bahwasanya kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik ya, anak yang berilmu ya, maka jadikanlah kita sendiri ya sebagai orang tua ini sebagai awal untuk membentuk anak kita yang soleh, yang bertakwa ya. Jadi jangan sampai kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, orang yang berilmu, hafal 30 juz misalnya ya. Ya sah-sah saja sih ya. Nah, hafal sekian ribu hadis ya. Sedangkan kita tidak ada usaha untuk menuju ke situ ya.
Kita menyuruh anak kita untuk sholat, ya, pergi ke masjid, tetapi kita malah asik menonton televisi misalnya, ya. Atau leyeh-leyeh karena mungkin habis badmintonan misalnya, sehingga tidak pergi ke masjid. Ya, ini adalah apa? Pak Kungguk merindukan bulan, ya. Ya, jauh panggang dari api, ya. Ya, jadi ini mengandung faidah bahwasanya kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh, maka jadikanlah diri kita sebagai orang tua sebagai awal, ya, untuk membentuk anak kita yang saleh, ya. Kemudian, ya, dari riwayat Al-Imam An-Nawawi ketika beliau kecil, ya, di mana sejak kecil beliau sudah diajak oleh ayahnya atau dididik oleh oleh ayahnya agar mencintai ilmu dan ahli ilmu, ya. Jadi ayahnya sudah mendidik Al-Imam An-Nawawi sejak kecil untuk mencintai ilmu, ya. Ini mengandung faidah atau pelajaran bahwasanya peran orang tua, ya, itu sangat penting, ya. Walaupun katakanlah orang tuanya mungkin bukan seorang syekh atau bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, ya. Orang biasa lah, ya, mungkin sibuk dengan pekerjaan, ya. Tapi jangan lupa bahwasanya sang ayah atau sang orang tua, ayah dan ibu itu tetap memiliki peran, ya, untuk membentuk anaknya yang saleh, ya. Kalau ingin anaknya hafal Quran, ya, maka peran orang tua itu penting, ya. Sejak kecil sudah dimasukkan ke madrasah atau ke halaqah, ya, tahfidzul Quran, ya. Nah, ya, itu akan ada seorang anak kecil umur 7 tahun dari Bangka, ya, namanya siapa? Musa, ya. Umurnya berapa? 7 tahun, ya. Beliau ini, ya, sekarang sedang lomba di Mesir, ya, tingkat internasional, ya. Sekarang masuk 12 besar, ya. Ketika lomba di Saudi Arabia itu Musa ini hanya menempati ranking ke-24 kalau tidak salah. Ini sekarang lomba di Mesir. Saya baca di sebuah berita itu sekarang masuk 12 besar, ya. Tinggal tersisa 12, ya, untuk masuk final katanya. Ya. Ini hafal 30 juz, ya, padahal umurnya baru 7 tahun. Dan yang unik bapaknya itu tidak hafal 30 juz, ya. Bapaknya sendiri itu tidak hafal 30 juz, tapi Musa ini hafal 30 juz. Kemudian sudah hafal Arba'in An-Nawawi yang kita pelajari ini. Sudah hafal, ya. Kemudian hafal apa lagi? Sedang menghafal Bulughul Maram, ya. Ya, ini Musa, ya, semoga menang insyaallah, moga-moga, ya. Nah, ya, kemudian itu adalah Al-Imam Nawawi. Sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya untuk mencintai ilmu dan ahli ilmu, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian, ya, riwayat yang selanjutnya adalah ketika beliau umur 7 tahun, ya. Ketika Al-Imam An-Nawawi umur 7 tahun, ya. Di mana ketika pada malam 27 Ramadan, ya. Pada malam 27 Ramadan. Malam apa ini? Malam yang dimungkinkan, ya. Malam yang dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar, ya. Malam-malam 10 hari terakhir. Kemudian ada hadis yang lebih spesifik lagi, malam-malam ganjil. Ada juga yang menyebutkan, ya, malam ke-27, ya, itu ada. Nah, ya. Ala kulli hal, ya, disembunyikan waktunya, tidak secara tegas malam keberapa. Itu adalah agar umat Islam ini bersemangat, ya, beribadah di sepanjang malam, ya, tidak hanya satu malam tok, ya, ya, pada bulan Ramadan. Ya. Pada umur 7 tahun ketika tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, ya, yang malam ini adalah dimungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar, Yahya atau Imam Nawawi kecil ini terbangun dari tidurnya, kemudian melihat, ya, di atas rumahnya itu ada cahaya, ya, ada
cahaya. Ya. Ini tentunya bukan dongeng ya. Ya, bukan dongeng, tapi ini riwayat yang diceritakan oleh para ulama tentang biografi beliau ya. Imam Nawawi kecil ini melihat cahaya yang ada di atas rumahnya. Karena waktu itu masih kecil, 7 tahun, Yahya ini belum paham ya apa maksudnya ya, tanda apa begitu ya. Kemudian beliau membangunkan keluarganya, ayahnya dibangunkan. Kemudian karena ayahnya adalah orang yang berilmu, ya ini bedanya ya. Mungkin kalau nggak punya ilmu, tidak tahu tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, lah itu cahaya biasa lah, kita tidur lagi aja lah, malam masih panjang misalnya. Tidak seperti itu ya. Karena ayahnya Al-Imam An-Nawawi adalah seorang syekh, seorang ustadz, seorang kiai, orang yang berilmu, maka beliau ini faham ya bahwasanya ini adalah merupakan tanda ya. Tanda dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan putranya. Karena yang menyaksikan cahaya itu siapa? Yahya, Imam Nawawi kecil ya. Kemudian nah ini karena beliau adalah faham ya, faqih ya, tahu tentang ilmu, maka kesempatan itu tidak dilewatkan dengan sia-sia. Kemudian mengajak seluruh anggota keluarga termasuk Al-Imam An-Nawawi kecil ya, diajak untuk berdoa ya. Karena berdoa pada malam Lailatul Qadar itu apa? Mustajab ya, mustajab ya. Dan ini hendaknya kita contoh ya. Pada setiap malam-malam terakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ya, itu jangan memperbanyak tidur ya, tetapi apa? Memperbanyak ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau 10 hari terakhir apa? Mengencangkan ikat pinggang, maksudnya apa? Ya tidak menggauli istrinya. Kemudian apa? Menghidupkan malamnya. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Maksudnya bagaimana? Menghidupkan dengan ibadah, ya, dengan sholat, dengan baca Quran, ya, dengan zikir, dengan doa. Bukan maksudnya menghidupkan malam dengan begadang nonton TV, bukan ya. Atau kumpul di pos ronda ya. Bukan seperti itu ya. Tapi menghidupkan malam maksudnya adalah dengan beribadah, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, doa ya. Kemudian apa lagi? Tilawah Al-Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah apa? Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kemudian bapaknya Imam An-Nawawi atau bapaknya Yahya ini, bapaknya namanya siapa itu? Syaraf ya, bin Murri ya. Bapaknya ini mengajak seluruh anggota keluarga untuk berdoa kepada Allah, karena doa pada waktu malam Lailatul Qadar adalah mustajab. Kira-kira doanya apa? Minta duit yang banyak, rezeki yang banyak, atau minta diberikan kendaraan atau hewan-hewan tunggangan yang banyak, atau apa ini? Ya, ayahnya ini mengajak ya kepada keluarganya agar berdoa kepada Allah, meminta keberkahan dan kebaikan ya. Kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat ya. Kalau kita kan mungkin kalau doa ingatnya cuma dunia saja ya. Minta supaya dilunasi hutang-hutangnya karena banyak hutang. Karena perpegan misalnya ya, mau lebaran apa? Supaya dagangannya laris ya. Terus apa lagi? Diberikan kesehatan supaya menangi badan ya. Ya, seperti itu. Permintaan-permintaan duniawi ya. Ya padahal ya boleh-boleh saja itu ya, meminta seperti itu adalah boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa itu adalah waktu yang mustajab, jangan disia-siakan. Maka mintalah kebaikan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Ya, kebaikan untuk akhirat apa?
diselamatkan dari fitnah kubur, ya, dari azab kubur. Kemudian apa? Dimudahkan ketika hisab, ya. Kemudian diselamatkan dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Permintaan-permintaan yang sifatnya akhirat, atau permintaan-permintaan duniawi tetapi yang sifatnya agama. Apa misalnya? Minta agar diberikan hidayah, agar diberikan istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah, ya. Imam Ahmad kalau berdoa itu apa? Allahumma amitna 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah, ya. Ya Allah, matikan saya, matikan kami dalam keadaan Islam dan juga dalam keadaan istiqomah di atas sunnah, ya. Karena kalau mungkin di atas Islam itu Islam banyak macamnya, tapi kalau di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah itu adalah yang selamat, ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dengan kebaikan duniawi dan akhirat, dan duniawi yang sifatnya adalah agama atau dini, minta diberikan hidayah, istiqamah, ya. Kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan amal, ya, ibadah, ya, kemudahan di dalam melakukan ibadah dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika umur 7 tahun, ya, peristiwa yang terjadi pada Yahya ibnu Syaraf ini adalah beliau melihat sebuah cahaya di atas rumahnya pada malam ke-27 bulan Ramadan, ya. Kemudian ketika umur 10 tahun, ya, ayahnya ini mulai memasukkan Al-Imam An-Nawawi ke halaqah tahfidzul Quran, ya. Jadi ke majelis khusus untuk menghafal Al-Quran, ya. Umur berapa? Umur 10 tahun. Dan beliau mampu menghafal Al-Quran secara penuh 30 juz itu ketika sebelum menginjak usia baligh, ya. Ketika belum usia baligh, ya. Allah Ta'ala balighnya waktu itu adalah umur berapa, ya? Kalau kisaran misalnya mungkin sekitar berapa itu, Pak? Ya, mungkin 12 sampai 15-an, wallahu taala alam, ya. Ala kulli hal dijelaskan dalam riwayat hidup beliau adalah mampu menghafal Al-Qur'an ketika belum menginjak usia baligh, ya. Ya, ketika pada umur 10 tahun itu juga, ya, ketika beliau sudah mulai menghafal Al-Qur'an, ya. Pada suatu hari beliau itu diajak oleh teman-temannya untuk apa? Untuk bermain-main, ya. Biasalah anak kecil, ya. Anak kecil, ya, itu bermain-main, diajak. Tapi Al-Imam An-Nawawi atau Yahya ini bukannya seneng, ya. Biasanya kan kalau diajak main disamper gitu kan apa? Ya seneng lah, ya, banyak temennya, ya. Tapi Yahya ini malah apa? Malah tidak mau, ya. Malah sampai dipaksa-paksa oleh temannya, kemudian apa? Nangis, ya. Kalau anak kita kan kalau dipaksa berhenti main, ya, itu baru nangis, ya. Kalau ini Imam An-Nawawi kecil dipaksa main, ya, dipaksa untuk berhenti menghafal Al-Qur'an, ya, atau belajar ilmu, beliau ini baru nangis, ya. Ketika itu dilihat oleh seorang syekh yang sedang lewat, yang namanya siapa? Waktu itu Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, ya, yang melihat kejadian tersebut. Kok ada anak kecil diajak main sama teman-temannya malah nangis, ya, tidak mau. Maka ditemuilah orang tuanya, orang tua dari Yahya ini, ya, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi ini berpesan bahwasanya diharapkan anak ini nanti akan menjadi ulama besar, ya, ulama yang besar, ulama yang akan menjadi tokoh pada zamannya, ya. Karena dari kecil sudah bisa dilihat ketekunan dan kesungguhan belajarnya, ya. Jadi berpesan agar diperhatikan, ya, agar diawasi, dijaga, ya, dengan betul-betul tentang pendidikan dari Yahya kecil ini yang waktu itu umurnya adalah 10 tahun. Dan ayahnya kemudian, ya, menerima usulan dari Syekh Yusuf, ya, orang yang kebetulan lewat, dan berterima kasih atas
nasihat tersebut ya, dan semakin semangatlah ayahnya untuk memperhatikan pendidikan dari Al-Imam An-Nawawi ini. Ya, ini adalah ketika umur berapa? 10 tahun ya. Kemudian ketika menginjak ya umur 19 tahun ya, Al-Imam An-Nawawi ini karena sudah 18 tahun ya berada di Nawa, ayahnya melihat Nawa ini kan sebuah desa ya. Ini kayaknya ilmu sudah terserap semua ya. Ulama-ulama atau syekh-syekh yang ada di desa Nawa ini semuanya sudah diserap ilmunya oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Sehingga ayahnya memutuskan ya ketika menginjak usia 19 tahun Yahya ini harus keluar dari desanya ya. Untuk apa? Untuk rihlah thalabil ilm ya, untuk memulai perjalanan mencari ilmu yang lebih banyak, yang lebih luas ya. Dan pada waktu itu ya, Damaskus ya atau ibu kota Syria pada waktu itu adalah merupakan pusat ilmu dan juga ahli ilmu ya. Jadi di Damaskus itu banyak madrasah ya, tempat untuk menuntut ilmu. Maka mulailah pada umur menginjak 19 tahun Al-Imam An-Nawawi mulai untuk keluar dalam rangka untuk thalabul ilm yang lebih luas. Dan beliau ini diantar oleh siapa? Oleh ayahnya. Nah ini bisa diambil faidah bahwasanya hendaknya orang tua ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa. Imam Nawawi itu umurnya berapa waktu itu? 18 tahun menginjak 19 tahun. Sudah dewasa? Dewasa. Bisa pergi sendiri ya? Bisa. Tapi bapaknya itu ya karena perhatian yang begitu besar ya dari bapaknya ini nganter ya. Jadi jejugaken lah ya. Jejugaken atau nganter Yahya ini kemana? Ke Damaskus ya. Tidak dibiarkan pergi sendiri. Ini menunjukkan besarnya perhatian orang tua. Dan ini hendaknya kita juga seperti itu. Walaupun anak kita sudah dewasa ya, sudah besar ya, maka tidak ada salahnya kalau kita kita antar. Kalau kita mampu ya, mampu sehat ya, tidak sedang sakit, tidak penyakitan atau mungkin dana juga ada ya, maka hendaknya kita memotivasi ya, kemudian mengantarkan anak kita ke tempat yang dituju untuk menuntut ilmu. Misalnya mungkin diantar, kalau zaman sekarang ya misalnya ya, daftar kemana? Ke Jakarta kan ada itu Lipia ya, diantar ke sana. Walaupun anak kita sudah dewasa, diantar, kemudian ditemani ya. Itu menunjukkan perhatian dari orang tua ya. Ya, itu adalah ketika menginjak umur 19 tahun Yahya ini diantar oleh bapaknya ke Damaskus, dan yang dituju waktu itu adalah sebuah madrasah ya yang namanya Madrasah Rawahiyah ya, yang ada di pojok timur Masjid Jami Al-Umawi yang ada di kota Damaskus ya. Itu adalah ketika umur berapa tadi? 19 tahun ya. Ketika Al-Imam An-Nawawi di madrasah ini, madrasah apa tadi namanya? Ar-Rawahiyah. Beliau ini sangat tekun untuk belajar ya. Diceritakan ya, hampir 2 tahun Yahya atau Al-Imam An-Nawawi ini tidak pernah tidur. Hampir berapa tahun? 2 tahun. Hampir tidak pernah meletakkan lambungnya di atas tempat tidur ya. Nah terus tidurnya bagaimana? Tidurnya itu dalam keadaan apa? Ketiduran. Karena apa? Karena belajar ya. Jadi karena pas lagi belajar mutolaah siang dan malam ya, siang dan malam, Al-Imam An-Nawawi ini hampir 2 tahun belajar dengan sangat keras ya, hampir tidak pernah tidur.
Tidurnya kapan? Ya karena ketiduran. Ketika apa? Ketika sedang belajar, ketika sedang menghafal, ketika sedang apa? Mutolaah, ngantuk ya, ketiduran. Berarti tidurnya sambil duduk ya. Ya sama seperti antum lah ya. Ya. Tidurnya juga sambil duduk ya. Cuma bedanya Al-Imam An-Nawawi ini siang malam belajar ya, kemudian ketiduran ya. Itu karena apa? Karena saking capeknya belajar ya. Lah kalau kita ya di majelis ilmu pun apa? Tidur ya. Sambil duduk ya kan, nggak mungkin sambil tiduran ya. Ya ada kesamaan lah, ada kesamaan dengan Imam Nawawi ya. Sama apa? Serupa tapi tak sama atau gimana itu? Ya. Ala kulli hal ya, selama 2 tahun Al-Imam Nawawi ini apa? Hampir tidak pernah tidur dengan nyenyak ya. Tidurnya adalah karena ketiduran. Beliau menghafal ya, menelaah ya. Kemudian ya, beliau secara intens ya, secara terus-menerus bermulazamah kepada syekhnya atau kepada guru-gurunya ya. Dan dalam satu hari itu diceritakan beliau ini menghadiri atau mempelajari 12 halaqah ya, 12 halaqah kepada syekh yang berbeda-beda ya. Jadi 12 pelajaran dalam satu hari ya. Kalau satu halaqah atau satu pelajaran 1 jam berarti berapa dalam satu hari? 12 jam ya. Itu menghadiri apa? Halaqahnya. Katakanlah jam 6 pagi sampai berarti apa? Jam 6 malam lah ya. Itu tekun ya, menghadiri halaqah ya bersama para masyayikhnya ya. Kemudian tidak cuma hadir kemudian apa? Ngantuk mendengar ciping ya. Barlen ngaji kuping bubar kelalen, atau urung bubar wis kelalen ya. Bukan, tetapi ketika beliau menghadiri halaqah atau majelis dari syekh yang berbeda-beda tersebut, beliau mendengarkan ya, diperhatikan, kemudian ditulis ya, yang kira-kira apa namanya perlu untuk ditulis, kemudian kata-kata yang iskal, kata-kata yang sukar yang perlu dijelaskan ya, pokoknya ditulis ya, dipelajari dengan tekun ya. Ya tidak sekedar ya ciping barlen lah ya, ngaji kuping urung bubar wis kelalen ya. Semoga kita tidak seperti itu ya. Nah, ya seperti itu ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, beliau sangat tekun untuk mempelajari al-ilmu ya. Sehingga karena saking tekunnya dan saking seriusnya untuk belajar ya, beliau akhirnya diangkat oleh gurunya ya, yang bernama ya Ishaq Al-Maghribi ya. Syekh Ishaq Al-Maghribi ya. Gurunya ini melihat keseriusan dan kesungguhan dari Al-Imam An-Nawawi atau Yahya, sehingga karena senang dengan Yahya ini, kemudian Syekh Ishaq Al-Maghribi ini mengangkat siapa? Al-Imam An-Nawawi ini menjadi asisten ya, menjadi apa? Asisten beliau, karena jamaahnya sangat banyak ya. Dan menjadi asisten seorang syekh, seorang guru ini adalah merupakan apa? Kebahagiaan ataupun kebanggaan yang luar biasa ya. Di mana muridnya itu ratusan atau mungkin ribuan, tapi yang diangkat menjadi asisten guru atau asisten syekh adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Nah, ya ini adalah tentang mulai rihlah thalabul ilminya beliau ketika umur 19 tahun, belajar di Madrasah Ar-Rawahiyah, kemudian belajar di dalam satu hari 12 pelajaran. Nah, kemudian masa dakwah atau masa menyebarkan ilmu ya. Kalau tadi kan masa untuk menuntut ilmu ya. Sekarang masa untuk mendakwahkan al-ilmu ya. Beliau rahimahullah ya, mulai aktif untuk menulis ketika umur 30 tahun ya.
Ketika umur 30 tahun mulai aktif untuk menulis ya. Kemudian pada umur 34 ya, ketika beliau berusia 34 tahun, beliau diangkat menjadi guru ya, di Darul Hadis Al-Ashrafiyah ya. Diangkat menjadi seorang guru ya pada umur 34 tahun sampai dengan beliau itu meninggal dunia, yaitu umur berapa? 45 tahun ya. 45 tahun. Dan di dalam Darul Hadis Al-Ashrafiyah ini beliau mendapatkan gaji yang sangat besar ya. Ya, gaji yang sangat besar, namun karena zuhudnya beliau ya, karena apa? Zuhud itu artinya apa? Tarku ma la yanfa fil akhirah ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat ya. Beliau tidak mengambil gajinya ya. Beliau kumpulkan di kepala sekolah ya. Kalau sudah 1 tahun ya, setelah kumpul gajinya itu setiap bulan 12 bulan kemudian kumpul 1 tahun, kemudian dibelikan aset ya. Aset yang kemudian itu bisa berupa apa namanya? Tanah atau mungkin dibelikan apa ya, yang penting aset. Kemudian diwakafkan untuk sekolahannya tersebut ya. Jadi beliau tidak mengambil gajinya ya. Tetapi apa? Dikumpulkan di kepala sekolah. Kalau dikumpulkan di sendiri kan mungkin apa? Diambok, dipakai lah ya. Ya, karena dikumpulkan di sendiri ya. Walaupun sebetulnya mengambil upah karena mengajar itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Nah, ya. Apalagi kalau dia adalah sangat membutuhkan. Namun Al-Imam An-Nawawi lebih memilih untuk mengumpulkan uang tersebut ya, kemudian ketika 1 tahun dibelikan aset dan diwakafkan untuk pondoknya atau untuk madrasahnya tersebut ya. Kemudian apa namanya, kalau tidak dibelikan aset tanah ataupun yang lain, dibelikan kitab ya, dibelikan kitab-kitab, kemudian diwakafkan untuk maktabah atau perpustakaan pondok, perpustakaan madrasah Al-Ashrafiyah tersebut ya. Sehingga dengan wakaf ya, maka dia akan insyaallah mendapatkan apa? Pahala yang akan terus mengalir ya. Walaupun Al-Imam An-Nawawi sudah meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda, apa artinya? Beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal kebaikannya kecuali dari 3 hal ya. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah. Jariyah adalah isim fa'il dari jara yajri ya. Jarin au jariyatun ya. Yang artinya adalah apa? Mengalir. Ya, jadi sedekah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Dan sedekah jariyah adalah sedekah yang dilakukan ketika orang tersebut masih hidup ya. Masih hidup, kemudian mensedekahkan atau mewakafkan sesuatu, kemudian masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin ya, maka pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat ya. Dan Imam An-Nawawi ini menggabungkan 2 hal ini. Sedekah jariyah beliau insyaallah dapat, kemudian juga apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita lihat sampai sekarang karya-karya beliau masih dibaca ya oleh kaum muslimin, padahal sudah lewat berapa abad. Ya, kemarin kita hitung berapa tahun wafat beliau sampai dengan tahun kita sekarang. 1277 Masehi sampai sekarang 2016 berapa? 739 atau berapa ya kemarin kita hitung ya. Ya dihitung sendirilah ya. 6 ya. Itu masih dibaca ya. Maka beliau Al-Imam An-Nawawi walaupun sudah meninggal sekian ratus tahun, 700 lebih ya, maka beliau mendapatkan aliran
pahala ilmin yuntafa'u bihi, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Untuk yang ketiga ini Imam An-Nawawi ya, karena beliau tidak menikah atau belum menikah ketika wafat, maka tidak mendapatkan fadilah yang ketiga. Tapi yang pertama dan yang kedua beliau mendapatkan ya. Ya, jadi itu adalah zuhudnya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Isyanya jam berapa ini? Ya. Kita tutup dengan kedudukan beliau ya, atau manzilah beliau ya. Di mana yarhamukallah, di mana beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menggabungkan tiga hal ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abul Abbas Ibnu Faraj ya rahimahullah, beliau mengatakan Asy-Syaikhu Muhyiddin qad sara ila salasi maratib ya. Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin qad sara ila salasi maratib, beliau ini telah mencapai tiga kedudukan ya, telah mencapai tiga kedudukan, tiga tingkatan atau tiga martabat. Kullu martabatin law kanat li syakhsin, kalau seandainya setiap martabat atau setiap kedudukan dari tiga kedudukan ini dimiliki oleh seseorang, la syaddat ilaihi rihal ya, niscaya orang tersebut akan susah untuk mendapatkannya ya. Satu kedudukan saja itu susah untuk didapatkan ya. Lah Imam An-Nawawi ini sudah mendapatkan tiga kedudukan ya, atau tiga martabat. Yang pertama, beliau memiliki kedudukan yang tinggi dalam masalah al-ilmu, dalam masalah ilmu ya. Nah, ini kan susah juga kan orang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam masalah ilmu ya. Perlu belajar ya dengan tekun, dengan giat selama berjam-jam, berhari-hari, atau bertahun-tahun, atau berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Itu ada diceritakan namanya Imam Ibnu Mandah ya, Imam Ibnu Mandah. Beliau itu keluar dari daerahnya itu umur 20 tahun. Keluar untuk apa? Mencari pekerjaan atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Kalau kita lah ya apa ya biasanya? Mencari duit ya. Ya, Ibnu Mandah ini keluar umur 20 tahun untuk mencari ilmu. Rehlah, melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis ya, mengumpulkan ilmu dari para ulama. Kemudian pulang ke daerah asalnya ketika umurnya sudah 65 tahun. Berangkatnya umur berapa? 20 tahun, pulangnya 65 tahun. Berarti berapa lama itu? 40 tahun menuntut ilmu. Ada yang pernah mondok di sini 10 tahun? Ya, ngaji rutin mungkin seminggu sekali saja Pak. Kadang bolong gitu ya. Nah, ini 40 tahun menuntut ilmu, keluar dari negerinya. Kemudian baru pulang umur 65 tahun, kemudian menikah. Ya. Menikahnya umur berapa? 65 tahun. Sudah bapak-bapak apa kakek-kakek ini ya. Ya, 65 tahun dan alhamdulillah beliau dikaruniai beberapa orang putra ya yang bisa melanjutkan ilmu beliau ya. Ya, jadi beliau pulang ke daerahnya umur 65 tahun dan kemudian mulai menyebarkan ilmu di daerahnya. Dan ini memang faedah yang bisa diambil di antara adalah hendaknya seorang penuntut ilmu ketika sudah pergi kemana-mana menuntut ilmu, hendaknya pulangnya kemana? Ya ke daerahnya lah ya, ke daerah asalnya untuk berdakwah di daerah asalnya. Ya, yang pertama adalah Imam Nawawi menempati kedudukan yang tinggi dalam masalah ilmu. Kemudian yang kedua dalam masalah zuhud, ya, dan kemudian yang ketiga dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu tentang cerita beliau ketika menasehati seorang penguasa yang namanya Raja Bibris ya. Itu bisa dibaca di makalah ya, yang menunjukkan tentang
keberanian beliau dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat ya. Jadi Imam Nawawi menempati 3 tingkatan atau 3 kedudukan yang kalau setiap kedudukan ini dicapai oleh seseorang itu akan sulit ya. Tetapi Al-Imam An-Nawawi menempati 3 kedudukan tersebut, yaitu yang pertama al-ilmu, kemudian zuhud, dan yang ketiga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wallahu taala a'la wa alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Berarti insyaallah pekan depan kita sudah masuk kitab Arba'in Muqaddimah ya. Belum masuk hadis pertama, masih Muqaddimah dulu ya. Pengantar dari Al-Imam An-Nawawi. Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Kesalahan? Oh ya, ya. Tentang beliau yang memiliki beberapa kesalahan dalam masalah akidah ya, Ini sekaligus menunjukkan kepada kita faidah ataupun ibrah bahwasanya tidak ada seorang pun yang maksum ya, yang terlepas dari kesalahan kecuali siapa? Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekelas Imam An-Nawawi saja itu bisa terjatuh kepada kesalahannya. Dan kesalahan beliau ya itu dalam beberapa masalah sifat-sifat Allah ya, tetapi beliau itu sebetulnya hanya menukil dalam masalah sifat, masalah akidah, beliau menukil pendapat-pendapat imam atau ulama sebelum beliau ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya beliau dalam masalah ini, kesalahan-kesalahan yang beliau terjerumus di dalamnya, memang beliau tidak muhakkik ya, tidak mendalam dalam masalah tersebut ya, karena memang ilmu yang begitu luas ya. Kemudian dan pada waktu itu memang banyak yang terjerumus kepada kesalahan yang serupa ya, dalam masalah asma wa sifat ya. Dan ini mengandung ibrah bahwasanya tidak ada seorang pun yang maksum ya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama tetap menganjurkan untuk mempelajari kitab-kitab beliau ya, dan tidak seperti Haddadiyah. Itu ada suatu golongan yang namanya Al-Haddadiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi adalah sesat ya, sehingga kitab-kitabnya itu harus dibakar ya, tidak boleh dipelajari. Ini adalah salah ya, terlalu berlebihan ya. Imam An-Nawawi adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Kalau benar kita ikuti, dan kalau salah maka tidak kita ambil ya. Kita ambilnya adalah yang benar, yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wallahu taala ala wa alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.